Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini murid siswa RPL kelas 12 ya? Iya. Sudah kenal dengan Bapak? Belum. Oke, saya kenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Khairun Niam, biasa dipanggil Niam, panggil Ahmad, dipanggil Khairun, boleh. Tapi biasanya kalau oleh guru-guru di sini dipanggil Pak Al. Ada Al Junaidi ini Al. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo lupa. Baik, monggo Mas Habib dipimpin. Belum mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat, ilmu dari Pak Niam, Pak Al, ini berdoa dimulai. Di sini saya akan mengajar kalian mengenai entitas relationship diagram dalam basis data. Pernah nggak mendaftar di rumah sakit? Pernah harusnya. Nah, di rumah sakit itu apakah kalian ketika sudah mendaftar di sana, ketika kalian misalnya amit-amit sakit lagi gitu, masuk rumah sakit, opname, terus tinggal 2 hari lagi mati itu, nah itu kan nggak tahu kan. Nah itu pernah nggak kalian diminta untuk mengisi data kembali, kayak sebelumnya kan sudah pernah kesini gitu, terus ternyata bagian resepsionisnya bilang, oh ini harus mengisi data ulang. Nah, kalian pernah terpikirkan nggak seperti itu? Kenapa? Nah, kira-kira kenapa sih? Itu Datanya hilang. masuk. Terus mungkin ada lagi? Screenshot. Ringsul, sama saja. Ringsul hilang. Oke, mungkin hilang gitu ya. Nah, dengan adanya basis data itu, kita akan memberikan sebuah basis data itu akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menyimpan sebuah data sehingga data tersebut tidak akan mudah hilang atau akan mudah dicari. Jadi basis data itu adalah kumpulan data ya tadi yang saling terorganisir dan berhubungan. Nah, untuk lanjut kemudian kita mengenai entitas relationship diagram. Jadi entitas relationship diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, digunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Nah, di sini tujuan kalian mempelajari basis data ini yaitu peserta didik mampu menerapkan perancangan dan pembacaan basis data, lalu mampu memahami konsep dasar basis data, memahami entitas, atribut, relasi, dan membuat mengelola data dasar. Selain itu mampu menjelaskan manfaat entitas relationship diagram dan menganalisis tantangan dalam mengelolanya. Lalu tujuannya pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan pengertian dan tujuan ERD dalam perancangan basis data, lalu membedakan antara entitas kuat, lalu entitas lemah, serta mengklasifikasikan atribut sebagai atribut kunci, atribut sederhana, dan atribut gabungan. Lalu menjelaskan jenis-jenis relasi yaitu one to one, one to many, many to one, terus contohnya, lalu mengimplementasikan ERD sebagai landasan dalam pengembangan sistem basis data. Nah, di sini ada 3 model data. Yang pertama ada data konseptual, lalu model data logis, lalu ada model data fisik. Nah, model data konseptual. Nah, di sini adalah model data paling tinggi karena di dalamnya berisi data-data yang detail. Data konseptual ini dapat kamu gunakan sebagai dasar untuk membuat satu atau lebih model data logis. Tujuan dari pengembangan model data konseptual adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur database yang terdiri dari entitas dan relasi antara setiap entitas. Jadi itu seperti ketika kalian memiliki sebuah mainan yang bernama Lego, mungkin tahu. Nah, itu jadi kita itu sudah punya tujuan jelas.
kita akan membuat Lego ini apakah menjadi rumah atau menjadi mainan atau menjadi mobil. Nah, itu tujuannya sudah jelas. Itu model data konseptual. Lalu lanjut untuk model data logis. Model data logis ini adalah pengembangan dari model data konseptual dari yang sebelumnya tadi. Itu sebabnya dalam proses pembuatannya itu dibuat lebih rinci dari model data konseptual dan dibuat setelah model data konseptual selesai dibuat. Model ini digunakan untuk menambahkan informasi secara eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Terdapat juga beberapa komponen dalam model data ini seperti entitas, data master, operasional, dan transaksional. Lalu lanjut ke model data fisik, dan terakhir adalah model data fisik. Model data fisik adalah pengembangan dari masing-masing model data logis. Model data ini biasanya digunakan untuk merancang sebuah database. Jadi untuk model data fisik ini itu biasanya sudah tahap ke eksekusi. Jadi kayak misalnya kita sudah tahu bagaimana konsepnya, tujuannya, lalu kita tahu bagaimana entitasnya, apa relasinya, atributnya. Nah, untuk bagian eksekusi ada di model data fisik. Biasanya itu mengenai SQL, jadi membuat tabel-tabel. Nah, ERD ini memiliki 3 komponen, yaitu ada entitas, atribut, lalu relationship. Untuk entitas ini biasanya dikenal dengan kata benda. Nah, untuk relasi ini biasanya kata kerja. Jadi kayak mengambil, membeli, mengupas, terus lain-lain gitu. Nah, ini untuk mata kuliah ini masuk ke entitas. Jadi mahasiswa melakukan registrasi ya, registrasi ke mata kuliah. Nah, kalau ini apa Pak? Ini jadi setiap relasi itu bisa saja ya. Nah, tidak semua sih, tergantung relasinya. Itu bisa saja ada atribut sendiri dari relasi tersebut. Nah, di sini ada langkah untuk membuat entitas relationship diagram. Yang pertama adalah menentukan sebuah entitas terlebih dahulu. Jadi misalnya ada data, berikan data di meta. Wah, data apa ini? Saya nggak tahu. Nah, baru kita baca dulu apakah ada entitas dari data-data tersebut. Setelah kita menentukan entitas, kita menentukan sebuah atribut dari setiap entitas. Misalkan sudah kita tahu dari entitas tersebut, oke, saya sudah tahu entitasnya mana, lalu kita akan tentukan satu-satu dari atribut dari entitas tersebut. Setelah entitas dan atribut sudah ditentukan, lalu kita cari hubungannya antar entitas, apakah ada yang berhubungan antara satu sama lain. Jadi manfaat ERD ini adalah untuk membantu memahami struktur database, lalu untuk mengembangkan komunikasi antar developer atau pengguna. Nah, sini akan kita membahas relasi. Mungkin ada yang bisa membacakan? Ya. Oke, ada sih. Entitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada hubungan entitas lain. Sistem penjualan di Toserba. Nah, di sini kita tentukan entitasnya siapa? Ada berapa? 2 Pak. 2 ya? Ya. Yakin? Yakin. Oke, ada 2 ya. Lalu kita setelah tahu entitasnya ada berapa, lalu kita tentukan atributnya ada berapa dan apa itu. Untuk pertama melalui pelanggan memiliki atribut apa saja? ID, nama, alamat. Oke, ya, ada 3. Lalu untuk barang memiliki atribut berapa? 3. Kode nama dan Kode. Nah, jadi masing-masing sudah memiliki atribut. Lalu kita tentukan relasinya. Relasinya berarti masuk yang mana? transaksi. Oke, nah, transaksi ini masuk relasi. Nah, untuk yang studi kasus lagi
Kita coba lagi. Nah, ada seseorang ingin dibuatkan sebuah sistem informasi mesin berbasis web. Untuk membuat web tersebut dibutuhkan sebuah sistem basis data yang dapat mengelola data pelanggan, admin, terapis, layanan yang ditawarkan, lalu jadwal reservasi, pembayaran, dan umpan balik. Oke, silakan langsung aja. Bisa. Apa? Langsung aja saja. Oke. Siapa ya teman-teman? Jadwalnya banyak ini. Silakan. Bukan saya semua, Pak. Pak boleh, urusan boleh. Harusnya pelanggan memilih layanan, baru pelanggan memiliki jadwal reservasi. Begitu Pak. Oh, berarti ini salah, bukan memilih. Memilih Pak seharusnya. Oh. Apa berarti kan pelanggan harus memilih layanan dulu, baru dia punya jadwal reservasi. Ya. Loh Pak, tapi kan ujung-ujungnya nanti pelanggan memilih jadwal reservasi. Mempunyai itu. Karena pilihnya layanan bukan memilih jadwal reservasi. Juga Pak, kalau misalnya jadwal reservasinya yang available ada 3, apa nggak memilih nanti? Pak, ini alurnya pelanggan memilih layanan baru dapat jadwal reservasi, atau pelanggan memilih jadwal reservasi dulu baru memilih layanan? Tapi Pak, Saya bertanya Pak. saya belum jawab Pak. Boleh. Kalau ada pendapat lain. Kalau menurut saya Pak, ini tuh kan kayak DJDM, jadi berbeda dengan kocak yang menjelaskan tentang alur sebuah sistem. Itu bukan tentang ini kemana dulu. Berarti gimana Pak? Jadi kamu menyimpulkan seperti apa? Tetap pelanggan tidak bisa memilih layanan dan juga jadwal reservasi, karena jadi bapak seperti itu. Iya. Tapi kok banyak kok masih nggak terima ya? Pelanggan itu bisa jadwal reservasi, layanan, pembayaran. Reservasinya maksudnya. Oh malah. Mungkin ada yang ingin membantah lagi. Oke, lanjut. Ada lagi relasinya? Agak gimana gitu ya? Kacau. Oke, lanjut. Apa lanjut? Jadwal reservasi ke terapis. Jadwal reservasi ke terapis. Setiap terapis mempunyai jadwal reservasi. Berarti jadwal reservasi dimiliki oleh terapis. Terapis memiliki jadwal reservasi. Ini tadi apa Mas Nabil? Terus bisa memberikan layanan. Hah? Ada juga Apa? admin mengelola layanan. Oke, ini ada lagi. Setiap layanan mempunyai umpan balik. Umpan balik diberikan ke layanan. Nah, itu mungkin benar. Umpan balik diberikan. Iya, kenapa? Ya, karena umpan balik berasal dari pengguna. Kan udah ada di pelanggan. Apa harus layanan juga? Loh, kalau enggak, apa yang diumpan balikan oleh pelanggan ini apa? Karena sepertinya sudah banyak ya relasinya ya. Atau kebanyakan? Kalau orang bisa memberikan apa ulasan ke layanan, berarti juga bisa memberikan ulasan ke terapis. Jadi umpan balik itu kan itu bisa ke layanannya. Jadi dinilainya itu layanannya. Oh layanan. Jadi kalau ke terapisnya harusnya enggak sih, nanti bisa diurus sama manajemennya sendiri. Kita nggak perlu, pelanggan itu hanya menilai layanannya saja. Pak, kalau misal ada kendala di terapisnya ya Pak, berarti kita nggak bisa lewat umpan balik langsung, atau kita harus ke admin kalau mau
memberi ulasan tentang terapis itu? Kira-kira ada nggak pelanggan ke admin? Enggak. Ada. Jadi tetap seperti tadi kita jadi pelanggan karena kita sebagai POV pelanggan itu memberikan umpan balik. Nah, umpan baliknya itu mengenai apa? Nah, di sini kan mengenai layanan, kembali lagi ke layanan, bukan karena untuk melaporkan misalkan kita pas di layanannya itu bagaimana itu ya tetap kita harus melaporkan layanannya, bukan ke subjeknya. Berarti itu sudah mencakup semua Iya, ya? sudah menjawab. Bagaimana orang ini yang kebetulan lagi bekerja untuk mengurus kita, misalkan. Nah itu bagaimana feedbacknya. Jadi dinilai layanan. Pak, berarti terapis itu langsung ke layanan. Misalnya pelanggan ini mau berkomentar ya, umpan balik dari. Nah, layanannya ini nggak ada masalah, tapi di terapisnya yang ada masalah. Jadi kembali ke layanan gitu. Ada kemana? Iya, betul. Ya, karena kan misal gini Pak, Oke. misal saya pijat nih, saya pakai layanan pijat dan spa misalnya. Saya pakai layanan pijat dan spa. Pijat dan spa itu sudah terstruktur siapa terapisnya. Oke. Jadi misalnya saya memberikan umpan balik kepada layanan pijat dan spa, pasti sudah tentu ditujukan kepada terapis tersebut. Nah di sini mungkin untuk menambah wawasan kalian mengenai entitas relationship diagram. Jadi kalian bisa untuk membentuk kelompok dari berapa ini? 10 orang. Jadi bisa dibagi 3 kelompok, ada yang 4 orang. Jadi formasinya 4-3-3. Jadi ada satu kelompok yang totalnya 4. Nah di sini sudah ada studi kasus sekolah SMK N2 Bandung akan melakukan migrasi database dari menggunakan Microsoft Excel menjadi sebuah basis data dengan memanfaatkan penggunaan MySQL. Sebelum dibuat menjadi sebuah database, terlebih dahulu desainlah rancangan database-nya ke dalam bentuk entity relationship diagram. Berikut ini merupakan list pilihan dari bagian sekolah yang akan migrasi. Silakan Anda pilih dari kelompok itu. Jadi dari kelompok, nah saya tentukan saja. Jadi kelompok 1 bisa ambil ini urusan sekolah, kelompok 2 data barang jurusan TK ISR, lalu yang kelompok 3 tracing data ini. Enaknya kasih waktu berapa? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Kelamaan kan? 30 Pak. 20 menit aja. Boleh dikerjakan. Untuk kelompoknya bisa ketua kelompoknya bisa memilih ya. Jadi ketuanya ada mungkin ada yang ingin maju kan? Pak, Dipilih aja. Oke, ketuanya ada Rizky, Mas Rizky, Mbak Linda, ketua kan? Ya, ketua sekalian aja. Rangkap jabatan. Lalu ada Mbak Ana. Oke. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Untuk kelompoknya bisa mencari sendiri. Pak izin bertanya. Kan ketua kelompoknya sudah, tapi anggotanya belum dijabarkan biar tidak sama-sama topiknya oke, juga oke. gitu. Enggak, kan topiknya sudah saya tentukan. Iya maksudnya ini kelompok berapa sama Oh iya, berapa lupa, gitu. lupa. Nah, Mbak Linda kelompok 1, terus lanjutnya siapa? Mas Rizky kelompok 2, lalu Bang Anda kelompok 3. Oh iya, silakan. Komunitas dulu.
diskusi dahulu. Saya Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, yaitu dari studi kasus yang paling ketiga, membuat tracing data alumni. Jadi tracing data alumni ini bertujuan untuk melacak keberadaan lulusan, status pekerjaan, kuliah, atau wirausaha. Dan pada data ini kita menggunakan data pribadi alumni, tahun lulus, serta aktivitas pasca sekolah. Di sini terdapat 5 entitas, yaitu alumni, aktivitas, pekerjaan, kuliah, dan wirausaha. Untuk atributnya, Alumni memiliki atribut ID alumni sebagai pribadi, kemudian nama alumni, tahun lulus, nomor telepon, dan email. Kemudian ada entitas aktivitas, yaitu yang mempunyai atribut ID aktivitas sebagai pribadi dan status aktivitas. untuk selanjutnya ada entitas pekerjaan dengan atribut ID pekerjaan sebagai primary key, nama pekerjaan, dan juga jabatan. Untuk yang selanjutnya adalah entitas kuliah, memiliki atribut jurusan, ID kuliah sebagai ID primary key, terus ada nama universitas. Kemudian ada entitas wirausaha memiliki atribut ID wirausaha sebagai pribadi, kemudian ada nama usaha, kemudian jenis usaha. Selanjutnya relasi antar entitas, yaitu ada alumni. Alumni memiliki aktivitas, maksudnya yaitu setelah lulus alumni pasti memiliki kegiatan yang dilakukan setelah lulus dari sekolah tersebut. Dan aktivitas dapat berupa pekerjaan, kuliah, atau wirausaha. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Apakah ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada presentasi saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kemungkinan ada salah jawaban atau kurangnya penyampaian dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Bisnisnya perpustakaan memiliki sistem sirkulasi buku. Buku dipinjam oleh anggota melalui petugas. Data pentingnya yaitu meliputi identitas buku, data peminjam, dan transaksi peminjaman pengembalian. Kemudian ada entitas yaitu buku, anggota, sama petugas. Setelah saya jelaskan tadi ya, terdapat entitas itu ada anggota, buku, sama petugas. Lalu terdapat atributnya. Sudah disebutkan tadi ada beberapa entitas, yakni anggota, buku, dan petugas dengan memiliki atribut masing-masing. Untuk relationship antara anggota dan buku itu, anggota meminjam buku dengan kardinalitas membantu. Dan untuk buku ke petugas, yakni petugas mengecek buku dengan kardinalitas one to many. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan tugas yang dipilih, yaitu di sana terdapat barang-barang di laboratorium seperti komputer, alat ukur, kabel, router, dan lain-lain,
sehingga perlu dicatat dengan status dan lokasi. Berdasarkan hasil analisis kami mendapatkan 3 buah identitas, yakni barang, lokasi, dan juga status. Status ada ID, status sebagai premier key dan jumlah. Kemudian setelah selesai memilih identitas dan lengkap yang tersebutkan, maka masuk diskusi kami, yaitu berpotensi bahwa kita menemukan 3 primary key dari 3 identitas tersebut, yaitu ID barang, ID lokasi, dan ID status. Barang ini mempunyai relasi kepada status, yakni barang memiliki status. Berstatus apa barang tersebut? Yang kedua, ada barang diletakkan di lokasi. Karena relasi ini berkardinalitas many to many, sehingga menghasilkan atribut di dalam sebuah relasi, yaitu ini tanggal dan juga jumlahnya. Mungkin sekian presentasinya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang KPD-nya itu tetap ya, itu jadi setiap anak pasti dikerjakan, cuman dibagi beberapa kelompok aja. Jadi tugasnya sama untuk setiap satu kelompok, tetap dikumpulkan secara mandiri. Soalnya nanti saya akan nilai sebagai kelompok dan juga sebagai tugas mandiri. Dikumpulkannya melalui Google Drive yang saya kirim tadi, mungkin bisa diakses di situ, terus dibentuk filenya untuk beberapa kelompok masing-masing. Pak, Ya. jadi kardinalitas many to many di dalam relasi itu harus ditambahkan atributnya. Jika tidak ditambahkan atribut, gimana Pak? Oke, dari kardinalitas many to many Ya, harus ditambahkan. kan itu kan bentuk relasi. Nah, Ya. relasinya itu memunculkan atribut baru. Jika tidak menampilkan atribut baru, gimana Pak? Nah itu dari kita lihat dari kardinalitasnya. Data apapun, jika itu kardinalitas many to many, maka dari relasi tersebut memiliki sebuah atribut atau lebih dari sebuah atribut. Jadi bisa lebih dari satu. Ini bawa payung semua. Benar. Pak mobil. Saya nanti bareng ya. Kebetulan rumah saya dekat sini. Kita Pak mau numpang nggak Pak? Iya. Ya Pak, jadi kan kita sudah belajar soal ERG CDM. Nanti selanjutnya dari CDM itu kita ngapain? Apakah CDM itu bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah apa? Saya penasaran ya Pak. Nantinya setelah kita mempelajari sebuah ERG CDM ya, konseptual data model, kita akan seperti yang tadi, kita akan lanjut ke physical data model atau PDM. Lalu kira-kira setelah PDM apa sih Pak? Nah setelah PDM itu kita akan lanjut ke sebuah SQL. Jadi kita akan lebih berinteraksi langsung ke sebuah data. Sepertinya cukup ya. Saya cukupkan hari ini. Terima kasih semuanya sudah sangat-sangat berpartisipasi dalam pelajaran Bapak hari ini. Saya oplos. Saya berharap semoga semangat kalian untuk mempelajari hal baru di sekolah ini yang kurang setahun lagi ya. Kalau dinikmati aja, karena hidup itu setiap saat harus dinikmati. Siap. Saya rasa cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Marilah kita menutup pelajaran hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.